Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kamilah. Dalam kesempatan kali ini, kelompok saya akan membuat video mengenai proses wawancara pengadaan barang dan jasa pada perusahaan kesehatan. Anggota kelompok ini terdiri dari pertama saya sendiri Umi Kamilah, lalu berikutnya ada Umul Fadilah, dan yang terakhir ada Winda Praesti. Dalam video ini kami akan mewawancarai orang atau pihak-pihak terkait yang mengetahui mengenai proses pengadaan barang dan jasa pada unit perusahaan kesehatan. Dalam proses pembuatan wawancara ini tidak bisa semua anggota kelompok hadir, oleh sebab itu kami menunjuk Umul Fadilah sebagai orang yang berkesempatan dan bisa mewawancarai orang terkait tersebut. Berikut proses wawancaranya yang bisa kita saksikan bersama. Assalamualaikum Kak Santi. Ya, waalaikumsalam kamu. Kak Santi, seperti yang udah aku WA sebelumnya ya, aku mau wawancara Kak Santi. Hai. Seputar kerjaan Kak Santi di bagian pengadaan barang. Siap. Oke, Kak Santi langsung aja ya. Oke. Kak Santi ini kerja di bidang bagian apa sih? Boleh perkenalan dulu mungkin ke Boleh. teman-teman. Kenalin, nama saya Santi. Saya biasa bekerja saat ini di bagian pengadaan atau purchasing untuk bidang kesehatan ya, Mbak. Terus saya bekerja sekitar kurang lebih sudah 3 tahunan lah untuk di bagian ini, karena sebelumnya bukan di bidang ini. Apa sih yang buat Mbak Santi tertarik bekerja di bagian pengadaan, Mbak? Pertamanya sih ini ya Kak, apa namanya, terjerumus, bahasa kasarnya seperti itu. Terjerumus, dijebloskan. Dijebloskan karena memang saat itu menjadi saya salah satu orang yang terpilih untuk bisa mengendalikan pengendalian pembelian obat-obatan gitu aja sih. Menurut Mbak Santi nih, langkah-langkah utama dalam proses pengadaan barang dan jasa itu apa aja, Mbak? Jadi kalau misalnya memang kita pembelian itu biasanya kan pasti ada negosiasi, terus ada perencanaan dan lain sebagainya. Hal pertama yang dilakukan itu, pertama kita bikin dulu tuh Mbak, standarisasi apa nih yang mau kita beli, gitu kan. Nanti setelah kita punya standarisasi, kita negosiasi harga terkait dari diskon, HNA dan lain sebagainya, berapa minimal pembelian dan lain sebagainya. Nanti setelah itu kita buat perencanaan. Nah, perencanaannya itu mau kita pakai buat berapa lama? Misalnya pembelian kita untuk 1 bulan, pembelian kita untuk 1 minggu, pembelian kita untuk 1 tahun, itu semua bisa dilakukan perencanaan. Kalau kami di sini biasanya pakainya perencanaan Pareto. Oh, Pareto pakainya. Oke. Terus Mbak Santi, kalau misalnya Mbak Santi itu pesan barang pakai sistem tersendiri atau masih pakai manual? Kalau di sini posisinya sudah tersistem. Oh, sudah. Jadi kita nggak bisa PO manual kecuali dalam keadaan Cito yang memang karena kan aku ada standarisasinya, harus ada kodenya, harus ada ini itunya lah gitu. Kalau misalnya memang kodenya belum ada dan memang dibutuhkan Cito, kita bisa mengeluarkan PO manual. Tapi itu dalam tanda kutip jarang sekali terjadi. Kecuali memang untuk obat-obat yang bersifat khusus kayak misalnya psikotropik, narkotik, obat-obat tertentu kayak gitu, prekursor, itu dia tetap harus pakai SP manual dilampirkan dengan SP elektroniknya gitu. Terus Mbak Santi, kalau misalnya ada barang yang telat dikirim itu Mbak Santi ngatasinnya gimana? Kan butuh nih unit-unit. Mbak Santi, aku mau obat ini udah ada belum? Tapi terlambat nih si suppliernya ngirimnya. Mbak Santi ngatasinnya gimana? Kalau itu kan sebenarnya kan kalau untuk permintaan ruangan atau misalnya yang lain sebagainya itu kan sudah ada waktu lead time-nya 1-2 hari, dan dalam proses pembuatan perencanaan dengan metode Pareto saya sudah menambahkan waktu lead time yang lebih lama. Jadi kita punya spare waktu, kita butuh misalnya mau stok 1 minggu, lead time-nya 4 hari, berarti kita akan menyediakan buffer stok itu untuk 11 hari gitu. Jadi segala kemungkinannya itu mungkin bisa terjadi. Yang mungkin zongnya banget itu kalau misalnya obatnya kosong distributor, atau misalnya obatnya nggak ada gitu, atau mungkin
itu baru kita berpikir pindah ke distributor lain atau yang lain sebagainya. Tapi kalau misalnya masih aman sih sejauh ini sih belum pernah ya. Belum pernah ya? Bukan belum pernah sih, ada tapi bisa diatasi dengan pindah ke distributor lain atau ke cabang lain. Jadi kekosongan stok itu nggak pernah ada ya? Bukan nggak pernah Kemungkinan. ada tapi teratasi dengan bisa dipindahkan ke distributor lain. Terus kalau permintaan Cito gitu Mbak Santi bagaimana cara ordernya? Di kita lagi kosong nih, misal di Mbak Santinya lagi kosong, terus tiba-tiba diperlukan Cito. Itu Mbak Santi bagaimana mengatasinya? Tetap harus menggunakan PO elektronik, kita hubungi distributornya, kita infokan kalau memang obat yang kita butuhkan itu Cito. Itu baik itu nanti diantar oleh pengirim atau kurir loper dari distributor atau kita ambil, karena kan kebutuhan Cito itu kan bisa dalam jangka waktu, bisa malam, pagi, siang, sore gitu ya. Kalau misalnya siang masih mungkin ada loper, tapi kan kalau tengah malam kan nggak ada, jadi kemungkinan perusahaan kami yang akan jemput barangnya. Kecuali kalau yang memang dia live saving ya. Kalau Mbak Santi mengenai pengadaan ini ada kendala-kendala yang ditemui nggak di lapangan selain misal pengirimannya yang telat, selain itu? Yaitu kekosongan, misalnya obatnya itu telat datang dari supplier, misalnya kan distributor kan beli dari prinsipal misalnya prosesnya telat atau mungkin bahan baku tidak ada dan lain sebagainya. Biasanya kayak gitu sih Mbak kendalanya. Kalau sistemnya sendiri pernah ada kendala nggak Mbak? Sejauh ini karena memang sudah khusus, malah upgrade-nya lebih banyak gitu daripada yang sebelumnya. Sebelumnya kita menginput secara manual dari HNA dan lain sebagainya. Sekarang ada satu klik yang bisa menyampaikan langsung, misalnya kita mau PO apa, sudah tertulis HNA, diskon dan lain sebagainya. Jadi cuma lebih cepat lah jatuhnya, upgrade. Oke. Kalau mekanisme penerimaan barang sendiri urutannya bagaimana Mbak? Penerimaan barang itu pertama pada saat barang datang kita harus mencocokkan antara PO yang kita buat sama faktur yang datang, dari misalnya jumlahnya, sediaannya, dosisnya, atau mungkin bentuk barangnya, karena kan kadang ada yang beda ya gitu. Paling dari situ disamain antara PO sama faktur. Nanti setelah itu jumlah dan lain sebagainya kalau memang sesuai bisa kita langsung terima. Kalau misalnya memang ada kendala, misalnya tiba-tiba dosisnya tidak sesuai atau jumlahnya tidak sama, itu bisa langsung kita retur di tempat. Paling itu aja sih Mbak kalau saya tanya-tanyanya, karena semuanya sudah tersistem, jadi tidak ada yang kendala-kendala selain sistem sama kekosongan barang ya Mbak. Betul. Oke, itu aja Mbak Santi, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama.